Anies itu udah menjalani gubernur selesai dia. Sekarang bahkan berapa hari lagi sudah nggak jadi gubernur kan 5 tahun. Nggak ada prestasi mas. 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Puskesmas selama 5 tahun cuma satu mas. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Work itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat kok. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur. Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Anies naturalisasi aja nggak dikerjakan. Yang banjir itu ya? Iya, yang Kali Ciliwung normalisasi, entah apa istilahnya kayak gitu nggak pernah dilakukan mas. Jadi kalau menurut Bang Riki Tambah soal Anies tidak punya prestasi gimana? Ya jelas, banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem. Bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies. Pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua, Mas, nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, nampaknya Ahmad Dhani CS ini adalah tim ses Bapak Prabowo Subianto, Capres RI Partai Gerindra. Karena Ahmad Dhani pada pemilu presiden atau pilpres yang telah lalu pun adalah tim sesnya Bapak Prabowo Subianto. Ini nampaknya sedang gencar-gencarkan menjelek-jelekkan Anies. Pada video permulaan tadi dengan narasi menjelek-jelekkan Anies. Tapi itulah fakta dan realita politik sekarang, saudara sekalian. Rame-rame membenci Anies, rame-rame memfitnah Anies, semua memfitnah Anies. Simpatisan Ganjar Pranowo memfitnah Anies, juga simpatisan ataupun timnya Prabowo Subianto memfitnah Anies, dan juga banyak kalangan daripada politisi-politisi di pemerintahan juga sibuk menjelek-jelekkan Anies, dan juga sering tampil di narasi Cokro TV juga tentang menjelek-jelekkan Anies. Saudara sekalian, padahal disurvei mau independen surveinya atau tidak, selalu menempatkan Anies pada urutan yang kalah. Tetapi Anies dibacot bagaikan orang yang menang. Artinya mengalir deras fitnah kepada Anies, seakan-akan Anies lah pemenang. Seandainya survei itu benar bahwa Anies memang sangat terpuruk pada survei, tidak usah sibuk-sibuk dari tim ses Prabowo Subianto dan dari tim ses pemerintahan dan Ganjar Pranowo untuk menjelek-jelekkan Anies. Orang kalah kok dijelek-jelekkan. Itu realita. Tetapi mungkin bukan demikian. Karena survei itu, yang survei juga manusia. Artinya manusia mempunyai batasan-batasan tertentu dan kepentingan-kepentingan tertentu. Saudara sekalian, sangat kita sayangkan narasi-narasi yang beginian apabila nantinya Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden. Takutnya malah balik kanan dan jadi penjilat. Semoga saudara sekalian tidak terjadi hal-hal yang semacam ini, baik kepada Anies maupun kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Mari bertarung secara demokratis, bersih dan jujur menuju Indonesia 2024 yang bermartabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.